Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Mengenai apa? Khususnya mengenai identifikasi ciri, jenis, dan menyimpulkan isi. Ini merupakan KD 3.5 dan 4.5 serta merupakan video pembelajaran saya yang ke-42. Baik anak-anak, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran serta diberikan kemanfaatan. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik anak-anak, teks prosedur yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, dan apa tujuannya setelah kita belajar tentang teks prosedur tersebut. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks prosedur dan menyimpulkan isi teks prosedur. Tujuan 1 dan 2 ini merupakan KD 3.5 dan yang ketiga ini menyimpulkan isi teks prosedur ini merupakan KD 4.5. Ini merupakan pengetahuan dan ini keterampilan. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut. Ini gambar ya, cara membuat obat tradisional insomnia. Ini diambil dari Google ya. Perhatikan. Nah, cara membuat obat insomnia. Bahan 5 potong akar kelapa hijau masing-masing berukuran 4 cm, 10 butir biji teratai, 600 cc air. Langkah-langkahnya: 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau tersebut. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai, tambahkan air 600 cc, rebus semuanya hingga air tersisa 300 cc. Kemudian hidangkan selama masih hangat. Minuman siap diminum. Nah, ini contoh ya teks prosedur. Yang di sini ada bahan, kemudian ada alat, kemudian ada langkah-langkahnya. Kalau ditambahin alat, sebenarnya di sini mungkin ada yang namanya alat merebus ya. Mungkin bisa panci, mungkin ada juga alatnya berupa kompor gitu. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari buku paket. Nah, kalau kalian perhatikan dari contoh tersebut, kalian bisa mengkategorikan. Kalau dilihat dari tujuannya, teks prosedur tersebut adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilaksanakan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Kalau dari contoh tersebut, itu kan tadi membuat sesuatu. Nah, obat tradisional itu membuat. Ada juga yang melakukan sesuatu, ada juga yang menggunakan sesuatu. Yang melakukan sesuatu misalnya senam, ya kan? Melakukan sesuatu, menari misalnya. Nah, kalau menggunakan alat sesuatu itu bisa alat musik gitu. Bisa menggunakan alat musik, itu ada tutorial misalnya angklung, misalnya gitar, misalnya dan seterusnya. Ini semacam teks prosedur, semacam tutorial begitu, cara, langkah-langkah, ada tujuan dan seterusnya. Berikutnya kalau dilihat dari isi,
Kalau dilihat dari isi, teks prosedur itu adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan tadi. Aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Contohnya tadi ada batasan 600 cc, 300 cc, potong 4 cm, ya, misalnya kan, ada batasan. Isinya, ya, dilihat dari isinya, kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Ya. Jadi nanti ada orang yang mengatakan teks prosedur, ada juga yang menyamakan tentang bahasa petunjuk. Sama enggak? Itu ya, nanti akan diulas. Dari bahasa. Bahasa yang digunakan cenderung bahasa perintah. Gitu ya. Kemudian saran atau larangan. Penggunaan kata dengan ukuran akurat, misalnya 1/4 tepung, 5 buah rimpang, dan lain-lain. Kalimat dengan batasan yang jelas, rebus hingga mendidih, lipat bagian ujungnya, dan lain-lain. Jadi mengenai bahasa, teks prosedur itu nanti akan kita ulas tersendiri di bagian struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tuh, ya. Jadi simpulannya apa? Kalau setelah kita memperhatikan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa teks prosedur itu ialah tulisan yang isinya memandu orang lain, ya, mengarahkan orang lain, memberi petunjuk orang lain agar bisa membuat, bisa melakukan, atau bisa memainkan sesuatu dengan bahasa perintah atau saran atau pesan, dan langkah-langkah, aturan, dan takaran yang akurat. Jadi pengertiannya itu memberi panduan, memandu orang agar orang itu mengikuti atau menjalankan kegiatan sesuai panduannya. Pertanyaannya adalah, samakah bahasa petunjuk dengan teks prosedur? Nah, tadi kita kupas sedikit tadi kan di depan, bahasa petunjuk dengan teks prosedur sama atau tidak? Jawabannya adalah bisa sama, bisa tidak. Ya. Bisa sama, bisa tidak. Teks prosedur itu urut. Bahasa petunjuk boleh tidak urut. Bagi bahasa petunjuk yang urut bisa dikategorikan teks prosedur. Misal, kalian kalau menerima undangan pernikahan itu kan ada denah. Kemudian denah bisa dibahasakan kan, misalnya lewat jalan ini, kemudian setelah itu belok kiri, belok kanan, ketemu jalan ini, sampai di tujuan sebelah. Tetapi selain itu, ada juga bahasa alternatifnya jalan tidak melalui yang itu. Makanya tidak harus urut itu. Artinya bahasa petunjuk itu tidak harus urut. Tetapi kalau teks prosedur kecenderungannya urut. Kalau tidak urut maka hasilnya tidak maksimal. Itu. Misalnya kalian ingin membuat nasi goreng, ada bahasa petunjuknya nyalakan kompor. Ya. Kemudian taruh wajan di atasnya. Kemudian goreng atau tumis bumbu. Nah, misalnya kalian urut yang pertama tumis bumbu, padahal kompor belum dinyalakan, belum dikasih minyak misalnya. Makanya kan akan jadi berantakan, hasilnya nggak maksimal. Itu misalnya contoh bahasa teks prosedur, urutannya harus jelas. Nah, tidak dibolak-balik. Kalau dibolak-balik bisa berakibat sesuatu, maka itu dikatakan teks prosedur. Tapi kalau dibolak-balik sama saja hasilnya, itu bisa dikatakan bahasa petunjuk. Tapi urut-urutannya, ada prosedur urut-urutannya. Kalau salah satu dilangkai, maka efeknya adalah kepada hasil atau tujuan yang tidak maksimal, itu maka teks prosedur. Kalau tidak seperti itu, maka bisa dikatakan bahasa petunjuk. Oke? Seperti itu. Ya. Berikutnya, jenis teks prosedur dilihat dari tujuannya. Yang pertama, tadi kan sudah disebutkan, memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Ya, memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Ya, alat atau bahan. Ya, alat ya. Misalnya alat-alat musik.
Itu memandu, menggunakan, atau memainkan. Memandu cara membuat, berarti ada bahan, ada alat, dan ada langkah-langkah. Cara membuat tadi adalah misalnya obat insomnia. Jadi ada alat, ada bahan, ada cara membuatnya atau langkah-langkah. Memandu cara melakukan sesuatu kegiatan, misalnya menari, gitu kan. Ada senam, ada pertunjukan lain, misalnya teater. Memandu. Jadi pada prinsipnya tujuannya, kalau dilihat dari tujuannya, itu teks prosedur terbagi menjadi 3. Cara menggunakan dan memainkan, cara membuat, dan cara melakukan. Ini prinsipnya teks prosedur. Nah, berikutnya isi teks prosedur. Ini merupakan KD 4.5. Bacalah teks 1 di buku paket halaman 92 sampai 94 membuat batik tulis. Apa simpulan isinya? Ya, membuat batik tulis. Apa simpulan isinya? Coba kalian baca. Ternyata adalah simpulan isinya adalah memandu orang lain untuk membuat batik tulis agar hasilnya maksimal. Perlu ketelitian untuk bisa mencapai maksimal tadi, maka perlu ketelitian, perlu kecermatan dan kesabaran, dan mengikuti langkah-langkahnya. Jadi intinya adalah, gitu kan, perhatikan jenis teks prosedurnya dan langkah-langkahnya. Jadi untuk menyimpulkan ini, ya, isi teks prosedur itu, yang pertama, perhatikan jenis teks prosedurnya. Kalau jenis teks prosedurnya itu membuat sesuatu, maka ada alat, ada bahan, ya, ada alat, ada bahan, dan ada langkah-langkah. Ada prosedur. Ya. Tetapi kalau tidak, maka tidak ada alat dan bahan. Jadi intinya perhatikan jenis teks prosedurnya dan langkah-langkahnya. Itu inti dari teks prosedur. Ini mengapa tidak saya tulis, karena panjang. Maka sambil belajar ini, anak-anak bisa melihat buku paket, sambil membaca, kemudian apa simpulan isinya, gitu. Untuk bisa menyimpulkan ini kan bisa dibaca. Intinya kan memandu orang lain untuk membuat batik tulis, karena di sini adalah membuat batik tulis, gitu. Kalau tadi memandu orang membuat obat tradisional, misalnya obat herbal insomnia misalnya tadi, ya, kira-kira begitu. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian, maka sebelum berakhir, ya, sebelum berakhir, kerjakan latihan berikut. Bacalah teks di bukumu halaman 89. Judulnya Mematikan Komputer dengan Benar. Di halaman 89. Apakah teks tersebut termasuk teks prosedur? Tunjukkan buktinya dari segi tujuannya. Termasuk jenis teks prosedur apa? Tuliskan kata atau kalimat yang menandakan teks prosedur pada teks tersebut. Ya, buatlah simpulan isi teks tersebut. Ini kira-kira itu pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, ada sebuah renungan. Renungkan. Saat kita jatuh dan terpuruk, disitulah kita akan mengetahui siapa teman sejati kita. Dan sebaliknya, di saat kita jaya, disitulah kita dapat mengetahui siapa pendusta kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Akhirnya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu tetap di channel Goresan Bahasa. Terima kasih.